banyak Mas benturan-benturan. Kalau ngomong ketidaknyamanan di BEM itu biangnya tidak nyaman. Di ruang BEM itu sulit sinyal. Sulit sinyal diampit oleh 2 kamar mandi. Makanya kemarin saya konsultasi dengan pihak IT-nya Ibrahimi minta dipasangkan wifi gitu. Ditambahi gedungnya sih. Boleh. Nanti deh. Karena gimana ya? Mungkin banyak tanah yang kosong, banyak tanah yang sudah diwakafkan tapi belum dibangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kedatangan 2 orang paling serem di kampus. Di antara para mahasiswa-mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Ibrahimi lah. Makanya ini agak diatur lah omongannya gitu. Kedatangan 2 orang yang serem kalau saya bilang gitu. Kita mau ngobrol apa sih hari ini? Ngobrolin apa ya? Gimana, Pres? Jadi saya itu kedatangan ketua BEM dan wakilnya. Begini, tepuk tangan. 2 orang ini, ya Allah, sibuknya Masya Allah. Kita janjian dari sebulan yang lalu ada kali Nul ya soalnya. Ada. Sama-sama sibuk gitu kan. Ainul sibuk, Hasbi juga sibuk, saya juga sibuk. Padahal sibuk itu sebetulnya bukan alasan ya. Sebetulnya prioritas ya. Kalau kita nggak jadi prioritas ya mending mundur. Siap. Kalau ngomongin kesibukan semua orang itu pasti sibuk. Sibuk ya. Tapi bagaimana untuk mengatur prioritas yang pertama? Mantap. Apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah babak belur. Kenapa itu? Karena mendekati closing ceremony, juga mendekati Oscar, jadi pikiran, badan, tenaga harus terus. Tapi insya Allah dengan support sistem kami, insya Allah terus berjalan. Oh, ini kita ngomongin Harla ya? Harla ya? Iya, penutupan Harla, Mas. Sabtu besok. Acara puncaknya gitu kan. Kita sebelum kita ke situ, kita awali dengan obrolan tentang BEM. Kalian kan BEM kan ya? Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa, guys. Jadi saya ngomongnya harus diatur ini, nggak boleh Aduh. enggak, bercanda. Di samping itu, di luar itu, saya sama Ainul sama Hasbi itu temenan di kampus, meskipun saya karyawan terus mereka mahasiswa, udah kayak jadi temen lah ya di luar ya. Ya, seperti itu. Ya beneran temenan gitu ya. Kan dimanapun kita harus temenan, Mas. Betul. Cari musuh itu gampang, cari temen susah ya. Iya. BEM gitu loh. BEM. Saya kalau ngomongin BEM itu kadang gini Nul, apa namanya, jujur ya, dulu tuh waktu zaman kuliah nggak pernah namanya ikut organisasi apapun gitu di kampus gitu kan. Terus ngelihat BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kadang suka berpikir kerjaan kalian apa gitu kan. Pertanyaan yang sama ketika ada akun sosial media yang mengatasnamakan mahasiswa Ibrahimi. Lantas akun tersebut menanyakan tugas BEM itu seperti apa gitu Mas. Nah, ini yang menjadi yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu bukan hanya terlibat dalam internal kampus saja, tapi keluar juga harus terlibat. Proaktif lah ya. Proaktif. Kegiatan kalian selain di dalam kampus deh, apa deh salah satu contoh. Kalau saya ngelihat di dalam kampus itu kan banyak banget deh, sumpah. Saya ngelihat kalian itu ke situ, ke sana, ke sana, buset. Nih orang berdua kemana-mana bareng, ada aja yang dikerjain gitu loh. Selain kegiatan BEM sendiri itu apa sih Nul sebetulnya Nul? Di program kerja kami yang pertama itu sudah mengulas beberapa kegiatan. Kemarin telah terlaksana Dai Muda. Jadi kompetisi Dai Muda yang dilaksanakan selama bulan Ramadan kemarin. Dan di samping itu juga masih banyak lagi program-program kerja yang harus kita terrealisasikan. Di masing-masing
bawahan kami di masing-masing direktorat itu mempunyai program kerja yang nanti program kerja ini kita sahkan di Warek 3 gitu. Oh jadi gitu. Bentar, yang apa yang dulu bilang barusan apa namanya? Direktorat ya? Direktorat. Berarti di bawahnya BEM itu banyak bagian-bagian gitu, Bi? Menteri. Ada menteri kementerian gitu. Saya baru dengar nih ada menterinya kalian. Bener sumpah. Saya tahunya cuma ketua BEM, wakil BEM, terus di bawahnya itu ada beberapa kegiatan mahasiswa-mahasiswa kayak gitu kan nggak tahu tuh struktur sebetulnya BEM kayak gimana gitu kan. Taunya kayak gitu. Bisa dijelasin dong apa-apa? Ainul atau Hasbi terserah deh. Yang saya ketahui ya, yang saya ketahui itu kan kampus itu adalah miniatur negara. Betul. Yang dimana ketua BEM itu ada sebutan yaitu presiden mahasiswa. Presma ya? Iya, Presma. Jadi yang di bawah-bawahnya itu ya otomatis kementerian dong, karena dalam satu kabinet. Kabinet. Kita ada nama itu Kabinet Arunganuyasa. Kabinet apa? Arunganuyasa. Oke. Itu mungkin Pres yang bisa menjelaskan. Oh, makanya kemarin sempat saya lihat di acara apa yang kalian bikin di depan banner itu. Ya, acara harlah Ini opening. apa gitu maksudnya kan saya nggak tahu. Coba dong dijelasin dong. Jadi Kabinet Arunganuyasa itu awal mula terbentuk karena yang di belakang itu masih terbayang-bayang, Mas. Yang terbayang-bayang karena stigma negatif yang dilontarkan mahasiswa ke BEM itu luar biasa. Jadi kami membackup demi satu visi dan misi yaitu Magrid Ibrahimi yang dimana Kabinet Arunganuyasa itu mempunyai visi dan misi untuk menyatukan internal. Jadi omik kita itu menyatu, gotong royong gitu. Itu Istilah itu memang sudah ada dari dulu atau baru di era kepemimpinan kalian? baru. Jadi di masing-masing kepengurusan itu mempunyai kabinetnya sendiri dan kebetulan di kepengurusan kami itu Kabinet Arunganuyasa. Gitu. Bahasa Sanskerta ya, Mas. Iya sih dari bahasanya kelihatan kalau Sanskerta. Artinya apa sih sebetulnya? Gotong royong terus menyatukan. Nah, istilah itu tercetus dari siapa? Dari Ainul atau dari Hasbi? Dari Ainul. Dari Ainul. Ada dari Kementerian Kebudayaan. Maksudnya gimana? Apa ya? Diskusi lah. Mm-mm. Ada yang namanya Bernat ya. Bernat sama Miftah kita diskusi kabinetnya mau dinamain apa. Ya itulah nemu. Ada dua kata di situ ya. Arungan sama Uyasa. Yang artinya gotong royong dan Kerjasama. Saling berkaitan sih memang kalau dipikirin. Kenapa kok yang di era-era kemarin kok nggak ada? Bisa tahu nggak? Sebelumnya ada, Mas. Tapi beda nama. Kabinet Magrid Ibrahimi. Magrid. Magrid Ibrahimi. Magrid. Iya. Artinya apa tuh? Kalau kemarin kebetulan saya kemarin juga sebagai kementerian di kepengurusan kemarin, Magrid Ibrahimi itu untuk apa ya? Untuk Menjadikan Ibrahim lebih baik. ya gitu. Wih. Karena visi misi yang diangkat oleh Presma sebelum saya itu juga luar biasa. Jadi kabinetnya Magrid Ibrahimi. Bentar, kalau ngomongin jabatan nih, BEM itu berapa tahun? Satu Satu periode. Setiap 1 tahun harus ganti. Iya. Nah, untuk kayak kalian kayak Ainul kayak Hasbi kan, itu bisa menjabat sampai lebih dari 1 periode nggak? Kalau di pucuk kepemimpinan di ADART Rema Ibrahimi itu harus 1 periode, 1 tahun. Tapi kalau di bawahnya atau di kementerian-kementerian itu boleh. Boleh. Kalau kemarin saya di Kementerian PSDM, sekarang kebetulan di Presma itu masih boleh, Mas. Gitu. Di ADART Rema Republik Mahasiswa. Misalkan waktu pemilihan nih, Ainul habis nih, Hasbi juga habis masa jabatan, kemudian diadain pemilihan gitu kan. Dan ternyata teman-teman mahasiswa nggak ada yang maju. Misalkan. Tapi kayaknya pasti ada. Jawab. Begitu eksekutifnya ya berarti jabatan. Pasti ya, wajib ya. Berarti nggak boleh ya, Nul. Artinya kalau kayak kalian ngajuin diri lagi sebagai pimpinan gitu kan, nggak boleh ya? Nggak boleh, karena sudah ada di ADART Rema gitu. Kemarin sempat ketemu sama teman saya yang ada di Sidoarjo, itu boleh. Karena lagi-lagi ADART Rema itu bisa kita perbarui gitu. Jadi
kemarin sharing-sharing sama Presma-Presma yang ada di Sidoarjo, kebetulan dianya boleh. Nah, di kita nggak boleh karena sudah diatur oleh ADART gitu. Berarti ini sesuai dengan aturan kampus masing-masing ya? Iya. Oh, oke. Nah, di bawah kalian itu kan kalau ngomongin kementerian, ada berapa, Abi? Ada berapa ya? Ada 11 insya Allah. Di bawah Menteri Dalam Negeri itu ada 8, di bawah Menteri Luar Negeri itu ada 3. Oh, bentar. Berarti menterinya ada 2. Ada 2. Di bawahnya? Kementerian. Ada kementerian. Oh. Menteri Dalam Negeri sama Menteri Luar Negeri. Buset deh, keren banget. jujur kalau ngomongin BEM saya benar-benar nggak tahu, Nul Asbia, benar-benar nggak tahu. Soalnya saya itu bukan orang yang aktif di organisasi dari dulu, jujur aja gitu loh. Cuman dari dulu kalau saya ngelihatnya BEM, teman-teman yang bergabung dari BEM itu kan banyak gitu loh kegiatannya. Cuman ya kalau saya boleh bilang ya, kadang saya ngelihatnya jujur kalau dari diri saya sendiri tuh, kadang ngelihat kegiatan mereka itu kadang ngerasa ada yang nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu benar atau enggaknya gitu. Cuman ada juga yang oh ya udahlah memang ini tugas mereka gitu loh. Cuman kadang begitu melihat kan banyak tuh berita-berita di BEM sekarang lagi demo. Nah itu kalian ngelihatnya kayak gimana kalau hal yang kayak gitu? Mau saya disampaikan dulu. Mungkin press dulu lah. Ngomong. Oke, jadi kalau demo itu lebih ke kultur mahasiswa, Mas. Karena kita sebagai mahasiswa itu ada label yaitu Agent of Change. Agent of Change, setuju. Agent of Control Sosial dan lain sebagainya. Jadi label itu selayaknya kita pakai. Karena nggak mungkin ketika kita sudah menjadi mahasiswa tidak terlepas dari yang namanya sosial masyarakat. Itu pasti. Kemarin kebetulan waktu 11 April itu demo Forum BEM Banyuwangi ke gedung DPRD. Nah, pas saat itu dari Ibrahim itu sudah ada teman-teman, tapi memang nggak saya cover karena calling sama Gus Endi selaku Warek 3, Gus pripun nih teman-teman. Karena kultur kita Ibrahimi sama kultur universitas yang ada di Banyuwangi itu beda. Jadi biarkan Nul mereka berangkat tapi jangan jenengan cover, jangan sampean cover karena ya wis silahkan mengaspirasikan pendapat. Berarti lepas dari tanggung jawab berarti itu. Bukan lepas dari tanggung jawab, tapi terus kita controlling. Kalau gini, kalau ngomongin kultur ya, nah kalau ngelihat kayak gitu tuh, kalau ngomongin hati nurani deh, iya kan, ngelihat teman-teman berjuang di situ gitu kan, ternyata aturan kita nggak memperbolehkan gitu. Menurut kalian gimana? Gimana ya? Gimana? Hasbi deh. Jangan diem mulu dong. Untuk demo ya Mas, karena kultur kita santri ya. Menurut saya kenapa tadi dilarang mengcover, kita tetap Mas. Di lain sisi kita nggak mungkin membiarkan mereka ketika ada masalah ataupun tidak. Ya dong. Kita harus tetap mengcover. Tapi agar mereka tidak gerusa-gerusu. Kan demo kadang ada yang gerusa-gerusu, ada yang sesuai anarkis, lebih jadi, anarkis ya. Kita tetap memberitahu bagaimana selayaknya santri demo gitu aja. Santri kan pasti ada yang demo. Ya itulah ini. Ya, main cantik lah intinya. Main cantik. Jangan anarkis gitu ya. Kan demo pun nggak harus demo di depan. Betul. Demo sosial media kan juga bisa. Demo masak gitu. Tapi kalau boleh cerita Mas, boleh, yuk. Jadi BEM itu ada kenikmatan tersendiri. Ada nur atau cahaya yang selalu membentengi kita. Karena di BMI itu eksekutif tertinggi. Jadi ketika ada instruksi dari kampus, kita selalu dilibatkan. Nah, kebetulan di beberapa kesempatan ini kita sanggup untuk terus terlibat dalam kegiatan kampus. Kemarin di opening ceremony juga kebetulan diajak collab. Nah,
katanya ketua panitia Pak Ajis Wanani, baru kali ini instansi collab sama BEM. Nah, ini momentum yang sangat apik menurut saya. Karena apa? Karena instansi sama badan eksekutif itu harus terus seiring gitu. Terus juga kalau ngomong pribadi, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, karena dapat kesempatan, juga dapat amanah yang lebih besar. Karena benturan yang ada di luar itu luar biasa, Mas. Kalau kita ngomong benturan yang ada di internal ataupun eksternal itu luar biasa. Tapi kuat-kuatan kita untuk membackup itu semua. Ntar dulu, ini benturan maksudnya kayak gimana? Ada yang nggak sepaham dengan kita, ada yang nggak seiras dengan kita, dengan BEM. Banyak sekali teman-teman mahasiswa yang merasa belum dapat aspirasi. Nah, seharusnya ketika ngomong aspirasi, di bawah kita BEMI itu ada BEM fakultas. Nah, dari teman-teman mahasiswa, seyogyanya itu ke BEM fakultas terlebih dahulu. Ketika BEM fakultas tidak memenuhi atau tidak sanggup, bisa dilemparkan ke kami. Jadi nggak ujuk-ujuk mahasiswa itu langsung ke BEMI ataupun mahasiswa langsung ke MPM, itu enggak. Jadi ada step by step gitu lah. Nah kadang ada kan orang itu kan kadang yang nggak sabaran gitu kan, Bi. Suwenah fakultas paling juga gak dengerin langsung ketua gitu. Gimana cara kalian ngadepinnya? Ya tetap kita dampingi. Tapi bukan berarti tadi tidak sanggup ya BEM fakultas. Mereka mengumpulkan ketika mereka bukan tidak sanggup karena mungkin dari lingkup mereka fakultas, terus yang diisukan mereka itu tingkat institut, jadi mungkin dia kumpulkan dulu, baru BEM fakultas yang akan lapor ke kita. Jadi kita yang akan lapor ke pihak Civitas Akademik. Jadi selama masalah itu bisa diselesaikan oleh teman-teman BEM fakultas, nggak perlu naik ke BEMI ya, gitu maksudnya? Mungkin. Oh, gitu. Bentar, yang paling banyak permasalahan yang diterima oleh kalian apa sih dari teman-teman mahasiswa? Kalau boleh tahu? Masalah UKT sih, Mas. Semi UKT. Semi UKT. Karena gini, kita emang saya diomongi gak telaten bayar juga gak telaten ya. Tapi ya berusaha untuk membayar. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah konsultasi dengan Gus Repa Lukman, Gus Endi dan lain-lain, yang dimana UKT itu sebenarnya kita paling murah. Betul. Paling murah dan juga fasilitas kita juga sudah memadai. Kelas mana yang sudah memakai LED kan gitu. Ya kita terus memberi pemahaman kepada mahasiswa yang dimana kita itu sudah enak. UKT yang dimana di universitas lain sebelum KRS harus lunas. Kita masih bisa mencicil 3 kali asuransi lain. Kampus mana yang ada kayak gitu ya? Kayaknya nggak ada deh. Dengan fasilitas yang kayak gini LED di masing-masing kelas. Saya tuh kemarin sempat mau omongan ya, adalah seseorang gitu kan, nggak perlu disebut nyaman juga. Dia itu jadi kayak ngebandingin kampus kita dengan kampus lain gitu kan, ngomongnya Ibrahim itu ketinggalan. Bentar dulu saya stop, ketinggalan dari mananya ini Mas gitu kan. Begitu udah ya sekejar akhirnya nggak bisa jawab gitu. Kadang orang tuh kembali lagi kayak mahasiswa tadi ya mikirnya mahal tapi nggak lihat di luar gitu kan, kadang gitu kan ya kan. Mungkin maksud Hasbi yang kayak gitu tuh ya, maksudnya jangan lantas mutusin mahal lah, padahal yang di luar itu banyak yang lebih mahal gitu loh, apalagi dibandingkan dengan fasilitas yang udah kita terima begitu kan. Nah selain itu program kerja setahun, kalau kita ngomongin program kerja pasti kan ada kan. Kalian menjabat selama 1 tahun tuh pasti ada tuh 1, 2, 3 program kerja. Nah itu boleh tahu nggak, cerita nggak program kerjanya kalian apa selama setahun ini? Jadi kalau ngomongin program kerja sudah kami sahkan kemarin saat musyawarah kerja. Nah musyawarah kerja ini di masing-masing kementerian itu mempunyai program kerja masing-masing. Gitu. Jadi semisal di bawah menteri
dalam negeri itu ada Kementerian Keagamaan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lain sebagainya. Nah, di Kementerian Agama itu kemarin sudah terlaksana dai tadi, terus Isra Mi'raj kemarin, dan masih banyak kegiatan yang harus kita realisasikan. Jadi kalau ngomong kegiatan, kami sebenarnya banyak, Mas. Tapi gitu, kultur kami lebih ke momentum sebenarnya. Nah, urusan terrealisasi atau enggak itu bisa kita bicarakan. Jadi kita ada triwulan, 3 bulan sekali itu kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi apa yang selama 3 bulan ke belakang itu belum kita jangkau. Jadi untuk 3 bulan ke depan insya Allah bakal kita jangkau. Nah, di SK kami, SK yang turun dari MPM itu tertanggal 20 Januari 2023 kita habis. Jadi masih ada 6 bulanan untuk terus mengejar program kerja gitu. Dari begitu banyaknya program kerja itu kalau dipersenin ya. Udah jalan berapa persen? Hampir 50 ya, Mas? Hampir 50 50 lebih malah. Udah 50 lebih. Nah, dari 50% itu kalian puas nggak dengan pencapaian itu gitu loh? Namanya orang manusia itu kadang nggak ada puasnya gitu kan ya. Oke. Jadi ya karena masih belum 100%, ya kita belum puas untuk terusin program kerjanya yang belum terrealisasikan itu. Enggak, maksud saya gini. Dari yang 50% artinya kan ya namanya program kerja kan harus bertahap gitu kan. Nggak mungkin harus langsung selesai gitu, Bi, maksudku. Dari 50% ini yang kalian lihat itu wah, kan kadang bisa disimpulin, oh berarti jalan. Program kita berjalan. Nah, itu kalian ngelihatnya gimana? Gimana, Mas? Kalau saya pribadi masih kurang puas, Mas. Karena di 50% ini itu lebih ke apa ya? Kadang kalau berpusat cuman di situ aja gitu kan. Kadang ada nggak kejadian? Ada. Oh. Jadi kenapa aspirasi dari teman-teman itu kurang? Karena kami menyadari program kerja yang kami laksanakan selama 50% ini itu masih belum bisa membackup semuanya. Jadi ketika ada teman-teman yang BEM kegiatannya cuma ini. Nah, saya rasa juga itu benar adanya. Karena kami juga menyadari kami hanya kemampuan kita itu sebatas gitu. Jadi 50% ini masih kurang. Nah, harapan besar kami di kepengurusan kami bukan hanya program kerja yang kami gencarkan, tapi aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa terus bisa kita cover gitu. Gitu. Nah, masalahnya kalau ngomongin aspirasi nih, kita kan punya banyak UKM ya, Nul ya. Kalian nilainya UKM kita jalan nggak sih? Jalan dong pastinya. Jalan. Semua jalan. Yakin? Insya Allah. Ya, karena di rentetan Harlah ini semua sudah menyodorkan proposal dan sudah melakukan kegiatan, jadi saya anggap jalan. Berarti pada saat momen tertentu aja. Ya, tapi harus kita menilai jalan. Karena kemarin sempat ngopi sama teman-teman fakultas, Mas. Ada Febi, terus Syariah sama Tarbiyah kemarin. BEM dakwah masih belum bisa hadir. Jadi harapan mereka momen-momen kecil seperti ini bisa kita laksanakan. Karena Ormawa, organisasi mahasiswa itu perlu yang namanya ngopi bareng, diskusi, entah itu karena mereka menyadari dan kita juga menyadari kita harus turun ke bawah untuk controlling kegiatan BEM fakultas itu seperti apa, terus kegiatan UKM itu seperti apa. Jadi terus ada kita mecuti lah, coro orang osing ke ke manusia atau ke hewan itu mecuti. Harus terus kita pecut. Nah, itu kan gini, saya nanyanya gini nih, kalau Ainul ngomong kayak gini. Kalian kan sama-sama muda nih, anak muda gitu kan. Kalau saya sih, kalau saya memposisikan diri saya di tempat kalian gitu kan. Ternyata di bawah saya itu banyak yang lebih senior dari Ainul, dari Hasbi misalkan gitu kan.
susah nggak ngatur orang-orang kayak gitu? Kadang kan orang itu konku tuh anakku gitu. Susah nggak? Ada susahnya, ada enggaknya. Susahnya dulu deh. Kalau enggaknya kan enak gitu. Susahnya dulu. Ya mungkin kalau susahnya karena mereka lebih tua, karena kita juga anak muda. Dia mesti terkadang, wah aku lo tua, aku lo lebih bandingin usia lah. Karena saya muda dan Pras juga masih muda. Terkadang mereka, lah aku sih enom kok, aku sih wis tua, nyapa wedi ambek arek. Kadang gitu. Tapi terkadang gampangnya mereka melihat posisi kita. Oh iki presiden, oh iki wakilnya. Jadi lebih tunduk. Kadang gitu. Ya bermacam-macam lah intinya. Kadang dalam satu organisasi itu senior dan junior kadang masih banyak berlaku ya. Masih. Nggak ngelihat tugas dan tanggung jawab gitu loh. Kalau orang-orang itu melihat oh ya udah itu memang tanggung jawab mereka, ya udah kita turutin gitu kan banyak kejadian kayak gitu. Itu Ainul ngelihatnya kayak gimana? Kalau ngomong senior junior itu manusiawi di lingkup organisasi. Karena junior tidak terlepas dari yang namanya senior. Jadi senior muncul itu karena ada junior. Junior betul. Kalau regenerasi itu nggak muncul, ya pasti nggak ada namanya senior junior, stagnan gitu. Jalan di tempat ya? Jalan di tempat. Nah, tempat ya? Jadi ngomong senior junior harus ada perbedaan. Ketika kita ngomong di Ormek, semisal, boleh. Tapi kalau ngomong di internal, sepantasnya kita memantaskan diri untuk terus bisa memandang. Karena nggak menutup kemungkinan ketika ada senior di Ormek, tapi di dalam itu, mohon maaf, belum bisa untuk terjun ke dalam, ya itu hanya di luar, hanya di Ormek. Nah, kecuali memang di dalam harus bisa mensejajarkan gitu. Pernah nggak kebayang nggak dulu bakal jadi kayak gini gitu? Kalian berdua gitu. Kalau semester awal enggak sih. Ainul jujur. Jadi gini, saya Oscar 2018. Hampir 4 tahun yang lalu saya merasakan dinamika atau atmosfer berada di lingkungan kampus. Pikiran saya, enak ya jadi BEM. Enak ya jadi BEM. Ngelihatnya dari luar. Enak jadi BEM. Atau enak ya jadi presiden mahasiswa itu. Nah, 2, 3, 4 semester sudah berjalan dengan dinamika organisasi ekstra. Nggak sampai kepikiran, Mas. Sampai menduduki posisi sekarang. Karena memang lebih ke ekstranya gitu. Kalau ke intra, kebetulan alhamdulillah kemarin juga kepilih jadi salah satu kementerian di kepengurusan kemarin. Jadi mencoba untuk menampilkan diri, di presiden mahasiswa gitu. Nggak kepikiran awal. Gitu ya. Kalau Hasbi gimana? Pasti nggak kepikiran lah. Awal ya. Cuma aku punya prinsip, karena saya punya prinsip sendiri, jangan bosan-bosan jadi orang baik gitu kan. Wih, keren. Jadi mau minta bantuan, saya tahun kemarin jujur saya tidak masuk dalam pengurusannya. Tapi karena ada dari anggota BEM tahun kemarin itu minta bantuan saya bantu. Karena daripada nganggur gitu kan. Karena saya juga gerak di eksternal, jadi ya juga saya bantu. Karena nggak kepikiran sih gitu. Bisa wakilin nggak ya? Nah, ngomongin pilihan, kita flashback ke belakang sebelum kalian menjabat di posisi yang sekarang gitu kan. Kemudian di posisi sekarang kayak gini. Artinya kalau memilih seseorang, anak itu kayaknya enak ditempatin di situ deh. Anak itu di situ deh, gitu kan. Kadang saya mikirnya kalau kita belum punya kontribusi gitu, kadang kita nggak lihat sama dengan orang lain gitu loh. Cara nentuin kalian kayak gimana? Apakah itu juga berlaku pada saat kalian menjadi hanya mahasiswa kemudian dipilih oleh pengurus BEM yang tahun kemarin? Ainul ikut kegiatan BEM ya. Ayo, kadang ngelihat ada kategori tersendiri nggak dari kalian gitu kan?
50-50 Mas. Coba Kalau saya jelasin. 50-50 karena melihat dari teman-teman sendiri yang mempunyai potensi lebih itu kita rekrut. Dan nggak menutup kemungkinan teman-teman dari luar itu pengen gabung ke BEM, kami tampung. Nah, jadi ada seleksi, ada proses screening terlebih dahulu sebelum masuk di kepengurusan BEM. Tentang kegiatannya apa, keseharian, terus juga kreativitas mereka itu apa, apakah ikut UKM ataupun enggak gitu. Jadi kami bisa melihat kinerja mereka, bawahan kami itu lebih ke kultural saja. Kalau mereka sergap di bagian ini, kami posisikan. Tapi terus kita evaluasi di triwulan itu. Kalau gimana? Kalau saya hampir sama sih ya. Kita melihat kepribadian dulu. Karena saya orangnya apa ya? Welcome kan. Friendly banget. Jadi hampir semua itu tak save. Friendly banget. Tak save. Jadi semua tak save. Jadi lihat story-nya, oh dia ikut ini, oh dia sering ikut ini. Saya lihat dari kepribadian dulu. Setelah itu saya tanyain lah pastinya, mau nggak di posisi ini? Kamu cocok nggak di posisi ini? Ya terus diskusi dengan pres, ketika mau ya udah kita masukkan gitu. Itu di kepengurusan gitu ya. Tapi kalau di melihat posisi, contoh aku ketua inilah Ormek, terus mencalonkan seorang pres kamu Ainul kamu, ya harus dilihat kepribadian dulu. Dia mampu nggak di posisi ini? Terus ketika dia udah kepilih, dia udah mampu untuk mencakup semuanya nggak? Nah, jadi harus screening dulu ya. Nah, untuk masalah itu pernah nggak ada evaluasi kalian? Kalau di kabinet kepresidenan gitu kan, apa namanya istilahnya? Kalau tiba-tiba ganti ngerombak apa Nul? Apa sih? Reshuffle. Pernah ada nggak kejadian kayak gitu? Di kepengurusan kami itu namanya bukan reshuffle, tapi penambahan Mas. Kalau reshuffle itu kan mengganti sepenuhnya, jadi kita lebih ke menambah. Karena lagi-lagi saya pribadi itu melihat kultur kita. Nggak enak ketika kita langsung mencabutnya sebagai kepengurusan kami. Jadi kita menambah agar apa? Agar menambal yang bolong-bolong tadi. Ketika satu orang tidak aktif, ada tambalnya gitu. Jadi tetap kita atur posisi bagaimana caranya. Terus teman-teman BEM ini terus inovatif. Karena inovasi itu terus kita gencarkan karena melihat program-program kerja kita harus terus terrealisasi. Nah, kalau tuh orang bener-bener gak aktif, stagnan di situ aja kan, buat apa juga gitu loh. Ngapain dipertahanin gitu? Gimana itu ngelihatnya? Tapi gini, dilihat perjalanan kita selama ini, hampir kebanyakan masih mau ya. Jalan semua ya? Masih mau untuk jalan, ketika ada kegiatan masih mau untuk datang. Jadi kemungkinan kalau ada orang nggak mau kegiatan terus stagnan gitu, kemungkinan kita belum menemui ya. Belum menemui. Jadi ya sebenarnya cara bersama gitu kan. Dari banyaknya kegiatan kalian nih, cara ngaturnya dengan real life ya, ngomongin real life. Cara ngaturnya gimana gitu kan? Kan nggak mungkin kan kalian selalu aktif tiap hari di kampus, di BEM ngerjain ini itu, di luar kalian juga punya kehidupan pribadi gitu loh. Apalagi kalau ngomongin asmara gitu kan. Asmara sampingkan dulu lah ya. Jangan dulu lah asmara ya. Ngomongin kehidupan di luar kalian sebagai presiden dan wakil deh. Cara ngaturnya kalian gimana gitu? Kebetulan saya di semester akhir, jadi ketika sibuk-sibuknya skripsi juga disibukkan dengan kegiatan BEM. Itu ekstra banget gitu kan Mas. Apalagi ngomong di luar, ada orang tua yang harus kita sambang. Jujur, kadang seminggu sekali baru pulang. Karena apa? Karena tuntutan Gus Endi bilang kemarin, kalau bisa Presma itu yang ngabdi di kampus. Jangan ada kerjaan di luar. Dalam artian ketika ada situasi yang harus segera datang ke kampus, segera datang. Nah, kebetulan
saya pribadi masih belum punya kerja, jadi masih belum bisa cari uang, Mas. Bentar dulu, Ainul barusan cerita apa sambang orang tuanya Ainul asli mana sih? Asli dua-duanya asli Rogo Jambi. Asli Rogo Jambi. Nah orang tua? Ada, orang tua ada. Jadi maksudnya sambang, kok kayaknya kebayangnya orang tuanya di luar Banyuwangi Karena gitu. mungkin kesehariannya nginep di sini ataupun kontrakan gitu Mas maksudnya. Jadi sambang orang tua. Iya. Saya pikir Ainul ngomong tadi tuh orang tuanya lagi di luar atau di mana gitu kan, jadi pulang seminggu sekali gitu kan. Enggak ya? Enggak. Oh. Gitu. Orang tua tetap di rumah di Rogo Jambi, di Desa Mangir tepatnya. Sambang itu karena saya pribadi mungkin 1 minggu sekali baru pulang, jadi kan rasa kangen pasti kan Mas, ke Iyalah. orang tua. Iya dong. Apalagi ke masakan ibu gitu. Iya dong. Eh Tapi kadang ada loh enggak ya orang anak-anak yang males aku pulang ke rumah ngapain gitu. Ada loh Nul. ada. Ada loh. Hasbi. Oh enggak ya sih enggak. Orang baik-baik kan. Saya selalu kangen rumah. Kalau Hasbi ngaturnya gimana? Ayo. Ini saya ngelihatnya Hasbi itu paling aktif deh kayaknya. Jadi ngelihat kadang di situ ada Hasbi, di situ ada. Set nih anak ngapain gitu loh. Mencari kesibukan aja sih. Untuk apa nih Mas? Ini Enggak maksudnya Hasbi itu cara ngaturnya Hasbi sebagai dalam hal ini pimpinan tertinggi ya kalau boleh saya bilang di BEM ya. Dengan kehidupan pribadinya Hasbi sendiri itu gimana? Susah nggak? ya mengatur waktu sih. Manajemen waktu. Karena pagi saya juga ngajar Mas. Di mana? Di MI. Oh gitu. Ya, saya ngajar, cuma saya minta waktu hanya beberapa hari. Hanya Selasa, Rabu, Kamis. Oh jadi nggak seminggu? Jadi selain itu saya nganggur. Oh, udah lama Bi? Ngajar? Mulai awal kuliah. Oh, berarti KKN. Udah 2 tahun dong berarti ya? Udah 3 tahun. Oh 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Oh. Jadi apa ya? Kita mempunyai kalender. Kita mempunyai HP yang sudah tersusun. Wih. Kalender Google kan udah lumayan kan, bisa dijadwal, kita ada ini terus ada alarmnya. Betul. Di ini ada alarmnya. Jadi bisa manajemen waktu itu sih. Betul. Jadi lebih enak. Ngomongin manajemen, selama ini pimpinan KKN kayak gimana? Support atau agak support atau enggak support sama sekali? Alhamdulillah Support banget. Warek 3 selaku bidang kemahasiswaan, terus Gus Rektor sendiri support banget. Ketika kita menemui beliau-beliau, alhamdulillah selalu welcome. Entah itu Warek 3-nya, entah itu rektornya, insya Allah terlalu terbuka kepada kami. Karena tetap ngomong BEM itu juga harus proaktif gitu Mas. Harus terus terlibat dalam kegiatan kampus. Jadi ya Warek 3 welcome, terus rektor juga welcome. Kalau kalian ngelihat sesuatu di kampus, tiba-tiba nggak sesuai dengan hati nurani kalian gitu loh. Terkait dengan yang ada di kampus lah ya. Kok gitu sih gitu? Harusnya kayak gini. Cara penyampaian kalian gimana? Apakah harus menemui langsung pimpinan atau gimana? Saya nggak tahu nih. Kalau yang tiba-tiba di lapangan menemuin masalah kayak gitu. Apalagi hubungannya dengan teman-teman mahasiswa ya gitu kan Bi. Apalagi kalau ngomongin aspirasi mahasiswa, Mas, tolong ngomongin dong kayak gini, jangan gini gitu. Itu kayak gimana cara kalian? Eksekusinya kayak gimana gitu? Kalau kita langsung konsultasi sih ya. Langsung konsultasi ke Warek 3 ataupun rektor. Apa jalan keluarnya ketika seperti ini, kita akan jelaskan ke mahasiswa ataupun ke siapa yang mengisukan itu. Ketika ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluar sih ketika ada kita konsultasi. Cuma mungkin ya dari podcast ini didengarkan gitu kan. Ada satu isu yang belum kita jalan keluarnya belum nemu. Gitu ya. Masalah ngantri pembayaran. Oh iya. Mungkin di pimpinan ada solusi. Kita tuh nggak ngantri. Apalagi ngantrinya. Emang kita kultur santri ya, mengantri. Tapi apakah ada jalan solusi ketika kita membayar terus kita lapor lagi ke rektorat itu tidak ngantri? Biar nggak terlalu lama gitu. Apalagi kan ada QRIS sekarang, ada QRIS ataupun ada yang lain. Mungkin ada jalan lain biar nggak ngantri itu sih. Ya masukan yang bagus sih dari SB, artinya kan biar nggak terlalu. Saya juga kadang ngelihatnya teman-teman ngantri dulu. Duh capek gitu kalau ngapain gitu. Kalau itu bisa disiasati dengan sesuatu yang bisa lebih cepat mungkin lebih baik lah ya. Nah, kayak gitu ya. seperti itu. Atau bikin
pakai aplikasi tapi kan bayar online kan bisa ya, Bi? Bisa, cuma kan tetap lapor. Oh iya, masalahnya di situ ya. Kita transfer tetap lapor. Nah, mungkin kita lapornya kalau saya belajar di fakultas lain, universitas lain, lapornya ada yang di fakultasnya, ada yang itu kan mengurangi antri. Jadi nggak perlu ke rektorat gitu kan? Nggak perlu ke rektorat, mengurangi lah Jadi di masing-masing fakultas. Wah, aspirasi nih, mudah-mudahan didengar oleh pimpinannya. Mudah-mudahan. Kalau itu bisa terwujud, bisa enak sih. Artinya layanan ke mahasiswa bisa lebih cepat ya. Nggak perlu antrian begitu banyak gitu. Apalagi kita membayar ke link aja, ke dan lain-lain itu ada kan. Ke GoPay. Ketika bisa kan mempermudah lagi. Oh iya. Jadi permasalahannya harus bolak-balik mondar mandir itu tadi ya. Mendo gawe. Kalau antriannya mungkin nggak begitu masalah Bi ya. Yeah. Ya memang harus budaya antri gitu kan. Kalau main seruduk-seruduk juga nggak enak gitu loh. Gitu. Dalam hal ini itu termasuk program kerja kalian nggak? Termasuk. Karena aspirasi tadi Mas. Jadi tugas BEM itu seperti apa sih? Nah, salah satunya itu aspirasi kami, aspirasi dari mahasiswa yang kami tampung untuk bisa kami konsultasikan ke pimpinan-pimpinan. Jadi tetap serap aspirasi oleh mahasiswa-mahasiswa. Ada boundaries nggak? Apa ada batasan nggak antara hal yang satu dengan hal yang lain itu? Ini kayaknya nggak boleh deh disampaikan. Ini sampaikan aja deh. Gitu loh. Kalau dari diri kalian, apalagi kan badan eksekutif mahasiswa, ya udah sampaikan aja semua gitu. Ada nggak kalau kayak selama gitu? ini masih kita fan saja, baik-baik saja. Jadi segala sesuatu yang dari pimpinan itu secara terbuka kita sampaikan. Nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Jadi Teman-teman mahasiswa juga menerima. Ya. Pasti ada yang menerima, pasti ada yang enggak. Tapi kita bagaimana kerja kita mengusahakan yang terbaik. Ada inspirasi ini, ya kita laporkan bagaimana solusinya, kita sampaikan. Ketika ada yang menerima atau tidak, yang penting kita kerja yang baik. Kerja selayaknya. Nyaman gak sih kalian di kerja sekarang? Gimana ya? Dia mau nyaman gak nyaman, dia mau nyaman gak nyaman. Gak nyamannya deh. Yuk, gak nyamannya kenapa Bi? Lebih disibukkan sih ya. Kadang orang pengen nyantai, terus aduh kok ono acara gitu. Kadang gitu sih. Selain itu kalau nyamannya mungkin bisa kenal dengan pihak pimpinan, dekat dengan pimpinan itu yang bikin nyaman. Itu sih. Kalau ini nyaman ya? Nyaman. Full nyaman. Kenapa bisa kayak gitu? Full nyaman karena ketika sesuatu yang tidak nyaman kita buat nyaman, enjoy. Jadi banyak Mas benturan-benturan. Kalau ngomong ketidaknyamanan di BEM itu biangnya tidak nyaman. Berarti passion ya. Iya. Jadi ya ketika ngomong nyaman dan gak nyaman kita buat senyaman mungkin. Karena segala sesuatu yang terus kita buat nyaman, insya Allah pasti bakal nyaman. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Gitu. Apalagi nih Mas, mungkin dari Persainul nih apa yang bikin gak nyaman gitu ya? Di ruang BEM itu sulit sinyal diambil oleh 2 kamar mandi. Makanya kemarin saya konsultasi dengan pihak IT-nya Ibrahimi minta dipasangkan wifi gitu. Mungkin dari selanjutnya kan enak gitu kan mau kerja adik-adik kita kan. Jadi kita nggak memikirkan tentang generasi kita Mas, adik-adik kita. Oke, kita nggak apa-apa, setidaknya ada wifi, tapi tetap berkelanjutan adik-adik kita yang merasakan. Kita bagi ini banyak aspirasi ya. Biar orang yang lihat itu ini lo kepengen nanya ketua sama wakil BEM kayak gini gitu loh. Biar didengar mereka. Nah, itu kan. Bayangin kantor BEM diapit oleh 2 kamar mandi loh. Enak dong. Ya enaknya ketika mau kencing sama. Tapi kan kalau baunya itu Mas. Ruangan yang lain cuma punya 1 loh, Bi. Kalian punya 2 coba bayangin. Cewek cowok.
Aduh. Gila istimewa loh. Ini podcast aja nggak punya toilet lah, Dul. Bayangin kalian punya 2 loh. Coba kayak gimana coba? Siap. Aduh. Rencana ke depan. Tadi kan masih 50% nih, ya kan? 50% yang belum tercapai itu kira-kira gimana? Progres kalian. Oke, gini deh. Kita bagi, Mas. Saya lebih ke ngomong tindak lanjut kita di Oscar. Wakil saya prospek untuk Harlah. Boleh, yuk. Karena juga momentum kita untuk mengadakan closing ceremony. Nah, mantap. Yang dekat-dekat dulu. Hasbi dulu. Oke. Untuk tanggal 27 besok itu ada yang namanya Harlah, Mas. Closing ceremony. Yang dimana kita konsep judul anunya lah. Malam Harmoni dan Simposium Kebudayaan. Wih. Yang dimana ini loh, anak Ibrahimi ada yang punya karya. Contoh tari. Ada yang kalau musik, ada yang anak Ibrahimi yang bisa musik, kita tampilkan di sana. Kita konsep semerah mungkin, dan mungkin nggak tahu ini pertama kali ataupun yang beberapa kali mengadakan closing harmoni ini meriah. Itu sih. Dan paginya itu ada yang namanya Olimpiade MIPA, Mas. MIPA untuk tingkat SDMI se-Kabupaten Banyuwangi. Serius? Iya, se-Kabupaten Banyuwangi, dan yang daftar kemungkinan ini masih 100-an lebih, dan kita masih membuka pendaftaran. Itu acaranya berapa hari nih? 1 hari full. Jadi mulai pagi sampai malam itu full, Mas. Langsung selesai gitu? Langsung selesai. Oh. Ya kalau harlahnya mulai tanggal 29 Juli kemarin kan? 29 Juli kemarin. Itu ada rentetan acara. Bisa dibilang ini malam puncak ya? Malam puncaknya. Oh, acaranya apa aja? Yuk jelasin sama teman-teman yang lain biar tahu. Untuk acaranya pagi itu kita ada yang namanya lomba baca puisi tingkat SDMI dan Olimpiade MIPA tingkat SDMI. Sampai sore. Untuk malamnya itu ada yang namanya Malam Harmoni dan Simposium Kebudayaan. Yang dimana acaranya pasti ya seremoni biasa lah. Sambutan dari pres ataupun dari rektor, ataupun ketika nanti ada, makanya kemarin saya usul, Mas, ketika ada Samsat itu loh, Samsat Jatim, saya gabungin, dan ternyata ada yang namanya trialnya. Nah itu yang bikin gak enak. Kan di situ bisa jadi momen tanda tangan kerjasama antara Ibrahimi dengan Samsat Jatim. Samsat Banyuwangi intinya. Nah itu momen di situ. Bagus tuh. Terus endingnya kita ya bersenang-senang. Karena ada artis-artis nanti. Wah, ini yang menarik nih kayaknya. Siapa aja yang datang, yang diundang nih? Kemungkinan alumni Ibrahimi sendiri yaitu Della Monica. Ada Dista Rara mungkin. Semongko. Serius ngedatengin penyanyi itu? Serius. Udah pertama pinginnya Woro Widowati, Mas. Wih, janganlah. Karena kita konsultasi dengan manajemen Woro tanggal 27 Agustus itu nggak bisa. Dan kita mau mundur pun nggak bisa. Wih, itu kalau Woro Widowati yang datang tuh waduh, gak kebayang. Kan biar ambiar, Mas. Itu sih. Selain itu, itu aja. Untuk acara Harlah, apa ya? Selain itu apa sih, Bi? Artinya kayak bikin sesuatu yang kita berapa tahun sih? 38 tahun ya? Ya, 38. Kan baru kali ini kan kita ngelaksain Harlah. Ada, Mas. Sebelumnya ada. Tahun 2017 kalau nggak 2016 itu. Zamannya pres. Oh, ada ya? Pres siapa yang perempuan? Mbak Rizky ya? Ada ya? Semeriah ini enggak palingnya? Ya mungkin ya tingkat meriah itu siapa yang nilai kan nggak ada yang nilai. Enggak, dari susunan acara, dari rencana yang Hasbi bikin, kadang orang ngedengernya itu wah lebih meriah nih kayaknya nih gitu kan bisa kan udah kelihatan dari awal gitu loh dibandingkan dengan yang kemarin. Ya kita berusaha meriah lah itu. Kita nggak tahu tingkat meriahnya gimana, nggak tahu. Iya, apalagi ada Della Monica tuh keren. Karena kita punya alumni gitu kan. Iya, ngapain nggak dimanfaatin gitu. Udah ngomongin Harlah, sekarang ke Oscar itu kayak gimana? Oke, Oscar kita
laksanakan di pertengahan bulan September. Sebelum ngomong Oscar, jadi Oscar itu orientasi studi cinta alma mater. Kalau di kampus lain, di kampus negeri yang bernaung Kemenak, itu PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Kalau di bagian dinas ataupun yang satunya itu PKKMB gitu. Jadi ada dua istilah dalam satu wujud yang kemarin kan ospek gitu Mas. Kalau di Ibrahimi itu ada Oscar, orientasi studi cinta alma mater, yang dimana Oscar ini wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Mahasiswa lama pun boleh yang belum melakukan Oscar gitu. Jadi Oscar ini lebih ke pengenalan kultur akademik ataupun pengenalan sistem kampus. Jadi kita terlebih dahulu dikenalkan oleh kampus Ibrahimi. Seperti apa sih kampus Ibrahimi itu? Nanti kita konsep seperti 2 tahun yang lalu, 2019, 2018 dan lain sebagainya. Karena 2 tahun kita melaksanakan Oscar itu terbentur karena pandemi. Jadi 2 tahun kita dengan jarak, 2 tahun kita dengan situasi yang kurang erat antara peserta dan pendamping. Untuk Oscar tahun ini kita mencoba membangkitkan semangat baru. Karena peran pendamping itu penting Mas. Gitu. Jadi Oscar kita lakukan di pertengahan bulan September. Di pertengahan bulan September dengan mengusung tema Hitoh Mahasiswa dalam Bingkai Kultur Akademik. Jadi transisi siswa ke mahasiswa itu banyak sekali. Salah satu contoh budaya akademik kita, literasi kita, kultur membaca, terus diskusi dan lain sebagainya. Terus juga kultur akademik yang dibangun di kampus itu ada yang namanya 3 apa? 3 apa? Kultur akademik yang ada di kampus. Apa itu? Pendidikan, terus pengabdian. Oh, Tridharma. Tridharma. Itu kan Tridharma ini. Ya. Oh, oke. Jadi Press ngeblank. kultur akademik yang ada di kampus kita mencoba membangkitkan kembali dengan bingkai itu. Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari kita sebagai mahasiswa untuk terus melakukan perubahan-perubahan. Jadi kita bingkai dengan kultur akademik yang berada di Ibrahimi. Tapi kadang ada kali yang nggak perlu dirubah loh. Perubahan-perubahan itu nggak semuanya benar loh, Nur. Iya nggak? Setuju nggak? Tapi perubahan yang lebih terlihat itu perubahan siswa ke mahasiswa. Oh iya. Siswa, mahasiswa. Betul. Kalau ngikutin namanya aja ya sekedar nama gitu kan. Siswanya sama aja sebetulnya gitu kan. Kan karakter ya, kita ngomongin karakter berarti ya. Kalau terus-terusan jadi karakter siswa ya udahlah jangan kesini gitu kan. Di acara Oscar itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Sama seperti sebelum-sebelumnya sih. Cuma corona 2 tahun kemarin itu satu mahasiswa itu 1 hari. Jadi dapat 1 hari. Kalau sebelum-sebelumnya saya merasakan dan juga Pres merasakan satu mahasiswa itu 3 hari full ikut. Jadi kita konsep Oscar tahun ini 3 hari full seperti sebelum-sebelumnya. Pengisi acaranya siapa? Ya tetap BEM aja? Sivitas Akademika. Enggak, apa ngelibatin dosen atau siapa gitu? Pemateri. Untuk pemateri kita libatkan dari pimpinan-pimpinan, dari dosen-dosen, dari dekan, fakultas. Oh. Perpus juga mungkin nanti. Saya mau dong. Bisa. Kalau boleh? Bisa. Ah ini Mas, ini kemarin suruh konsultasi. Pasca sarjana itu ikut Oscar apa tidak gitu. Wah. Nih susah nih pertanyaan. Karena kemarin saya ditanyain gimana pasca sarjana ikut Oscar apa tidak. Loh saya nggak tahu kan. Suruh konsultasi dengan Pak Aziz. Mungkin karena saya menghadap dengan salah satu pengurusan di pasca, bagaimana nanti? Nanti deh. 2 kali
Kita soalnya kalau ngomongin Camabannya Pasca kan tahu sendiri bisa Banul kan, orang-orangnya kayak gimana sibuknya minta ampun gitu kan. Enggak ada yang enggak kerja gitu loh maksudnya gitu loh. Ya mungkin lah ya, mungkin bisa ikut atau bisa dikondisikan lah. Nanti bisa disampaikan ke direktur Pasca gitu. Gitu ya. Saya mau dong isi dong. Bisa. Monggo. Barangkali cuma 5 atau 10 menit gitu ya. Kan nanti ada rundown. Cuman temanya apa ya? Ke podcast. paling enggak gini loh, apa namanya? Saya tuh dari dulu pengen gitu loh. Kan ngomongin channel YouTube kita Binul ya kan. Oh, bisa Mas. Iya kan, paling tidak berapa sih 300 lebih kan? 400. 400 tuh. 400 lebih, bayangin aja 400 lebih gitu kan. Apalagi kalau 400 orang itu tahu kalau Ibrahim itu punya channel YouTube gitu dan subscriber semua gitu loh. Ini tujuannya bukan banyak-banyakan subscribe, enggak. Paling tidak dari channel YouTube itu kan kita bisa juga dapat informasi gitu loh. Siap. Kan gitu. Berarti nanti konsepnya gini Mas. Gimana? Penyampaian terlebih dahulu, terus satu mahasiswa diwajibkan nanti. Oh iya dong. Diwajibkan Subscribe untuk- dong. Nah, jadi ada 400 masuk kan? Ada 400 subscriber yang masuk. Iya. Lumayan. Itu 1000 itu udah dapat AdSense. Wah, kaya saya. Yang kaya kampus. Enggak lah, masuk rekening saya dong. Boleh lah. Tapi jangan lama-lama ya. Apa namanya ya, setengah jam mungkin. Bisa diatur. Apa ya temanya yang enak ya? Bisa diatur nanti. Gampang lah ya. Nanti saya biar juga bisa kenalan dengan mahasiswa baru gitu kan, siapa Dan tahu. mungkin di dalam Oscar bisa yang disangkut pautkan Samsat karena sekarang ada Samsat ya. Bisa memperpanjang di kampus mungkin bisa nanti dimasukin. Bisa. Oh iya sih, gampang kalian pikir deh temanya gitu. Jangan berat-berat nanti saya nggak bisa ngomong malah nanti kayak gitu. Ada terakhir deh yang ingin kalian sampaikan sebagai diri pribadi, sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahimi dan sebagai pengurus BEM, mungkin ada apa gitu kayak keluh kesah sebelum kita tutup podcast pagi kita yang dingin, kita habis kehujanan ini barusan. Kalau saya pribadi lebih mengutip kalimat sesuatu yang tidak dipertaruhkan tidak bakal dimenangkan, Mas. Karena ketika kita ngomong susah, sulit di BEM, jujur juga susah, juga sulit. Apalagi ngomong manajemen waktu. Tapi ketika kita tidak memulainya, kita nggak tahu apa makna dari memulai itu sendiri. Lebih ke proses, gitu. Itu ya, berarti proses tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Menikmati proses. Hasil itu bonus. Betul. Hasil itu bonus. Betul. Kan nggak mungkin kan kita jualan mikirin labanya dulu kan. Iya. Laba belakangan lah. Yang penting kita kenal orang gitu. Kebermanfaatan juga, Mas. Iya, sama kayak PDKT gitu ya. Masuk kasmaran lagi. Loh, kenapa jadi Hasbi yang jawab kalau PDKT? Kalau Hasbi, ayo, gimana yuk? Ada yang perlu disampaikan nggak? Disampaikan kepada semua orang nih. Boleh, siapa aja? Ya itu tadi sih prinsip saya, jangan bosan-bosan jadi orang baik. Setuju. Karena menjadi orang baik itu tidak akan dimusuhi, meskipun dimusuhi kita harus tetap baik. Nanti bakal luluh. Betul. Luluh sendirinya. Itu Betul. sih. Wah, Oke. Jadi terima kasih orang baik di luar sana karena telah membersamai kami. Terima kasih jajaran kepengurusan kami. Terima kasih Sivitas Akademika karena mereka bagian dari support sistem kami, Mas. Kami nggak mungkin duduk seperti ini tanpa adanya dari mereka. Dukungan dari mereka. Terima kasih orang-orang baik. harapan ke depan untuk kampus kita apa kayak gitu? Kampus kita ya bisa dibilang punya lah. Artinya untuk baik kemajuan dari apa namanya perkembangan dari segi infrastruktur, kemudian kualitas pendidikan, kualitas pengajar gitu. Kira-kira yang pernah terbersit di pikiran kalian, kampus Ibrahimi kayaknya harus gini deh gitu. Biar bisa minimal sejajar dengan universitas yang lain gitu. Gimana ya kalau dibilang minimal sejajar, ditambahi gedungnya sih. Boleh. Nanti deh.
Karena gimana ya? Mungkin banyak tanah yang kosong, banyak tanah yang sudah diwakafkan tapi belum dibangun lagi gitu. Nah, itu jalannya beda itu nanti gitu. Itu mudah-mudahan kampus kita yang di utara itu bisa segera terrealisasi ya, Bi ya. Anul ya. Paling tidak kita sebagai bangga lah ya, meskipun kalian nantinya begitu gedung itu sudah berdiri kalian menjadi alumni, paling tidak ikut bangga gitu kan. Bangga Pol. Kampus kita gitu loh, kampus hijau gitu loh. Ibrahimi gitu. Kayak gitu lah. Ah, udahlah. Make Ibrahimi great again. Donald Trump banget itu. Jadi yang kemarin itu mengutip lagi nih Mas. Iya. Apa yang kemarin? Make great Ibrahim. Make great Ibrahimi. Jadi yang sekarang Make Ibrahimi great again. Jadi ya perubahan-perubahan itu pasti. Iya. Jadi selayaknya kita terus bangga menjadi mahasiswa Ibrahimi. Haruslah. Teman-teman yang masih belum gabung ke Ibrahimi, ayo gabung. Apalagi ada pasca sarjana gitu. Jadi ini bentuk ikhtiar kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Setuju banget. Udah ya? Selesai ya? Maaf mau dilanjutin obrolan yang lain? Di luar mungkin. Oh, di luar ya? Ngopi ya? Kita gak pernah ngopi bareng, Bro. Siap. Kalian kadang Asbi kemarin malah di kantin ngopi nggak tawar-tawar, saya lewat enak aja ngopi. Mas kopi dong. Itulah. Kayak gitu. Udahlah, terima kasih kalian udah datang menyempatkan hadir. Akhirnya kita bisa bertemu ya, bisa ngobrol bertiga ya setelah berbulan janjian. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat lah. Banyak aspirasi yang saya tangkap dari kalian berdua gitu loh, dan mudah-mudahan didengar oleh pimpinan ataupun teman-teman mahasiswa yang lain bahwa mereka berdua udah bekerja selayaknya, udah bekerja semaksimal mungkin bagaimana mengerjakan tugas dan hak dan tanggung jawab gitu loh. Artinya BEM itu tetap berada di bawah under control kalian gitu kan, seperti itu. Terima kasih, kita sudahi dulu podcast kita pagi ini. Ada satu lagi Mas. Boleh, yuk. Salam kita, salam mahasiswa. Salam gimana itu? Hidup mahasiswa. Bareng. Yuk. Hidup mahasiswa gitu ya. Siap. Kita tutup berarti closing ceremony hidup mahasiswa. Oke. Siap. 3, 2, 1. Hidup mahasiswa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.